Sama kita Ustadz Ahmad Zain An-Najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Ustadz Ahmad Zain An-Najah Syekhna min Majelis Ulama Indonesia. Naam, tafadhal ya Syekhna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Awalan nurahib bi Syekh Ikrimah Sobri ahlan wa sahlan bi indimamikum fi hadil majmu'al mubarakah. Hadirin semuanya yang kami hormati, berbicara tentang peringatan 51 tahun pembakaran mimbar Masjidil Aqsa. Maka kami ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pembakaran Masjidil Aqsa merupakan hal yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada umat Islam. Hikmahnya adalah agar kita terus mengenang pembakaran tersebut, dengan terus mengingat musibah itu bisa menumbuhkan semangat kita untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah kadang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemicu untuk berjuang lebih fokus dan lebih semangat. Sebagaimana umumnya kita dapatkan Nabi Muhammad SAW ketika ditindas di Mekah, kemudian beliau mencari solusi sehingga bisa berhijrah ke Madinah dan bisa melaksanakan Islam, menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Begitu juga dalam perang Uhud, umat Islam pernah kalah. Dan kekalahan itu kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Maka sebenarnya peringatan 51 pembakaran Masjidil Aqsa itu ada dalilnya, yaitu memperingati kekalahan umat Islam demi untuk mencapai kemenangan yang lebih besar. Sebagaimana kekalahan perang Uhud, kekalahan dalam di masa-masa fase Mekah itu diabadikan dalam Al-Quran agar kita bisa mengambil pelajaran dan bisa memperbaiki ke depannya bagaimana perjuangan umat Islam. Ini yang pertama. Jadi jadikanlah peringatan 51 pembakaran Masjidil Aqsa sebagai pemicu kita untuk selalu semangat di dalam memperjuangkan Masjidil Aqsa ini. Yang pertama. Yang kedua, kita juga harus mengetahui bahwa perjuangan apapun juga, termasuk membebaskan Masjidil Aqsa, memerlukan waktu. Kita lihat dari awal berdirinya Islam semenjak Nabi Muhammad SAW sampai terbukanya Masjidil Aqsa di tangan Umar bin Khattab perlu bertahun-tahun, puluhan tahun. Dari Umar bin Khattab menuju Salahuddin Al-Ayyubi perlu puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Dari Umar bin Khattab, dari Salahuddin Al-Ayyubi kepada kita perlu puluhan tahun, bahkan perlu puluhan tahun, bahkan berapa abad. Oleh karena itu, kita tidak boleh tergesa-gesa di dalam membebaskan Masjidil Aqsa, perlu persiapan-persiapan. Dan persiapan itu ternyata kalau kita perhatikan bukan hanya melibatkan personal saja, bukan melibatkan lembaga-lembaga saja, tetapi justru melibatkan negara-negara. Jadi kalau kita Salahuddin Al-Ayyubi, Umar bin Khattab, itu atas nama negara. Oleh karena itu kita dalam hal ini harus mendukung negara-negara Islam yang selama ini juga mendukung Palestina, ya, seperti Turki dan lainnya. Dan bagaimana ke depannya kita memberikan semacam saham atau kontribusi kepada negara-negara yang lain, termasuk Indonesia, agar Indonesia nanti perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya dari lembaga-lembaga, tapi atas nama negara. Ini juga perlu. Jadi belum disinggung oleh para ehwah bagaimana lobby-lobby kita nanti ke politik di negara kita agar mendukung Palestina secara lebih masif, ya, tidak seperti sekarang ini. Ini penting karena pembebasan Masjidil Aqsa ternyata dilakukan oleh negara-negara Islam. Ini yang terjadi pada masa lalu. Sehingga kita perlu melobi para pemimpin negara supaya lebih gencar untuk menekan Israel. Kemudian yang ketiga dalam masalah ini bahwa dalam perjuangan itu perlu sosialisasi. Sudah kita katakan tadi, tidak kita membutuhkan waktu yang lama. Dalam ini apa yang bisa kita kerjakan sebagai umat Islam, ya, di Indonesia, di antaranya adalah sosialisasi masalah Palestina. Dan kami sangat mendukung penuh tentang
peringatan 51. Ini banyak umat Islam di Indonesia yang tidak tahu terjadinya pembakaran Masjidil Aqsa 51 tahun yang lalu. Maka acara ini termasuk acara yang sangat bagus dalam rangka untuk pembebasan Masjidil Aqsa. Jadi kegiatan sekecil apapun itu sangat penting untuk membebaskan Masjidil Aqsa, termasuk sosialisasi tentang Masjidil Aqsa, pembakaran. Begitu juga kita usulkan untuk umat Islam Indonesia terutama, bagaimana usaha kita, yayasan-yayasan, para aktivis yang bergerak untuk pembebasan Masjidil Aqsa, bagaimana mendekatin ya, Kementerian Pendidikan atau minimal yang punya pesantren menjadikan kurikulum dalam pesantren kita, dalam lembaga pendidikan kita tentang Masjidil Aqsa. Yang punya akses kepada lembaga pendidikan, bagaimana kita mendatangi pesantren-pesantren tersebut agar menjadikan kurikulum pendidikannya membahas sejarah Masjidil Aqsa dari awal sampai akhir. Begitu juga di bidang-bidang tafsir dan hadis hendaknya dibahas, termasuk risalah doktor, risalah magister, dan skripsi, bagaimana ayat-ayat Al-Quran tentang Masjidil Aqsa dibahas. Hadis-hadis tentang Masjidil Aqsa dibahas. Ya. Kemudian untuk masalah kebudayaan seni, bagaimana kita mensosialisasikan film-film ya, atau narasi-narasi yang terutama yang berhubungan dengan Masjidil Aqsa. Sebagaimana Umar bin Khattab itu sudah viral di televisi nasional, maka kedepannya bagaimana film Salahuddin Al-Ayyubi itu bisa viral lagi di negara-negara umat Islam, termasuk di negara kita, kepada masyarakat umum kenal siapa Salahuddin Al-Ayyubi, termasuk peristiwa pembakaran ini banyak nggak tahu. Ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memperbanyak anak didik kita, memperbanyak generasi. Kita mengetahui bahwa alhamdulillah salah satu keberkahan Masjidil Aqsa bahwa di sana generasi terus lahir sehingga tidak habis. Ya, oleh karena itu 3 poin itulah yang kami sampaikan pada pembahasan ini. Ya, pertama adalah tentang bahwa penindasan itu akan menjadikan kita kuat. Wa nuridu annamuna 'alal ladzina stud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'immatan wa naj'alhumul warithin. Itu satu. Yang kedua, bahwa perlu waktu yang panjang, lebih politik. Kemudian yang terakhir adalah sosialisasi di kalangan umat Islam. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.